tema yang akan kita bahas bersama-sama, sebagaimana yang telah disampaikan melalui player, melalui PPT yang sudah dibaca sebelumnya, yaitu kajian surah Al-Anbiya ayat 107, menyambut, menggali, dan memahami makna rahmat diutusnya Nabi Muhammad SAW bagi alam semesta. Ini tema yang sangat berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Kalau orang lemur bilang bulan mulut, hingga ada muludan. Nah, ada sebagian di kalender itu memang tidak ada bulan mulut, yang ada bulan Rabiul Awal. Jadi ayatnya ayat 107, kajian surah Al-Anbiya. Mari kita lihat bersama dan baca bersama, mudah-mudahan khutbah dari Rasulullah SAW nanti di alam akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari baca sekali lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau Muhammad, tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan hadirnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini, maka rahmat Allah bagi seluruh alam itu dapat dirasakan, dapat dinikmati, sehingga kita yang menjadi umatnya, bagaimana itu nikmat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, setelah kita membaca ayat, kita akan diberi informasi surah ini menurut para ulama keseluruhan ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebelum hijrah beliau, ayatnya sudah turun. Artinya ayat yang kita baca ini betul-betul ayat yang disebut dengan ayat Makkiyah. Makkiyah itu yaitu ayat yang diturunkan di kota Mekah. Sebagai ayat yang turun di Mekah, kita bisa membayangkan lingkungan kota Mekah yang penuh ujian, tantangan, cobaan, berbeda pandangan serta keyakinan, dan tempat berkumpul bagi beragam suku dan kepercayaan, sehingga ayat ini turun sebagai kabar gembira bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini kalau kita amati ya, kita cermati, kita hayati, turun ayat ini di Mekah di saat itu, ya, Mekah saat itu, Mekah di zaman baheula, Mekah di zaman yang sangat beragam, yang penuh dengan ujian, tantangan, cobaan, berbeda pandangan serta keyakinan. Dapat dibayangkan bagaimana itu. Dan tempat berkumpul bagi beragam suku dan kepercayaan. Dapat dibayangkan. Sehingga ayat ini turun sebagai kabar gembira
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan Rasulullah sebagai rahmat merupakan pujian agung Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nih. Penyebutan Rasulullah sebagai rahmat merupakan pujian agung Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun dan tidak juga satu makhluk pun yang disifati dengan sifat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ini seakan-akan sifat rahmat merupakan hak istimewa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diambil dari tafsir Al-Misbah nomor ataupun di sini 8.2.520. Jadi betul-betul maka bagi umat Islam ini perlu mengetahui, perlu memahami tentang kepribadian Rasul yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Setiap kajian ini ada nilai-nilai yang kita ungkap dari nilai-nilai pendidikan karena memang pendidikan ini sangat penting. Yang pertama, nilai spiritual. Setiap insan muslim harus menumbuhkan dan menambah rasa cinta pada Rasulullah SAW. Kita yang sebagai umatnya nih yang sudah biasa mengenal itu, terus ditingkatkan kecintaan kepada Rasul dengan berbagai bentuk. Nah, nilai spiritual. Jadi setiap insan muslim harus menumbuhkan dan menambah rasa cinta pada Rasulullah SAW. Yang kedua, nilai moral dapat dipetik dengan menyimak akhlak yang terpuji dan nasab mulia dalam kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada nilai moral, nilai etika, nilai akhlak. Ya. Ini dapat dipetik dengan menyimak akhlak terpuji dan nasab mulia dalam kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memiliki nilai sosial yang tinggi. Senantiasa memperhatikan lingkungan sekitar dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang keempat, nilai persatuan akan terjalin dengan berkumpul bersama dalam rangka berselawat maupun berzikir sebagai tanda syukur atas limpahan nikmat. Maka di daerah-daerah itu ada pengajian, ada sholawat, itu rasa cinta itu. Nah, sekarang sebulan itu orang-orang yang meningkatkan beramal, meningkatkan ibadah, meningkatkan sodako, meningkatkan segala amal soleh dalam rangka cinta terhadap Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta terhadap Rasul. Nah, itu ada 4 hal yang menyangkut nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna rahmat sekarang. Dari dulu kita sudah mengenal rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat terdiri dari 3 huruf. Ro, ha, dan mim. Ro, ha, dan mim. Menurut Ibnu Faris, dalam Maqayis al-Lugho yang memiliki arti dasar, rahmat itu kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Sedangkan menurut Al-Asbihani dalam Mufradat Al-Faj Al-Quran, kata rahmat berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Itu makna rahmat. Jadi makna rahmat itu betul-betul ya sangat sangat menyentuh gitu ya.
tentang rahmat yang diungkapkan barusan. Pada dasarnya rahmat, kasih sayang itu berasal dari Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman war-Rahim. Allah adalah sumber rahmat kasih sayang yang tersebar di alam semesta ini, dan rahmat Allah sangat dekat. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang senantiasa berbuat baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka selalu berbuat baik. Berbuat baik itu beramal soleh. Namun hati-hati dalam berbuat baik itu mesti harus karena Allah dan harus tulus. Dan tulus itu digambarkan seperti orang mati katanya. Bila ditanya orang, tulus enggak ini? Nah gitu ya misalnya. Tulus enggak? Jangan jawab. Kalau dia jawab, ya tulus atau siapa dulu saya. Nah itu tidak tulus. Orang tulus itu, ya diam saja. Itu urusan hati. Kan orang suka nyeleneh gitu. Suami nanya kepada istrinya, Mama, tulus enggak ini? Memberikan layanan. Layanan dia. Memberikan itu ini, tulus enggak? Nah, istri itu dia senyum aja gitu ya. Nah, itu tulus. Tapi kalau istri tanya, tulus mah? Masa aku nggak tulus? Aku telepon istri kamu, Ridho juga tulus, gue mah. Nah, ini menunjukkan ketidaktulusan. Kata sebagian ulama, orang tulus itu tidak menjawab ketika ditanya tentang tulus. Tapi dia merenung, hatinya tergugah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan, bukan disebutkan ketulusan dan keikhlasan. Tadi dikatakan dalam ayat ini, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang senantiasa berbuat baik. Itu makna rahmat. Kemudian hadirin yang selanjutnya setelah kita melihat makna rahmat, kemudian nah ini makna rahmat dalam Al-Quran. Kita ini banyak kata-kata rahmat dan dalam Al-Quran itu bisa ditemukan makna rahmat bermakna agama Islam. Rahmat itu dapat dilihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Ada selesai pengajian silahkan dibuka ya. Nah, ini makna rahmat bermakna agama Islam. Yang kedua, rahmat bermakna surga. Dapat dilihat dalam Quran surat Al Imran ayat 107. Berarti hujan, juga rahmat artinya hujan. Dapat dilihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57. Makanya kalau hujan turun, bagaimana sikap kita terhadap hujan? Maka katakan dalam hati kita, Alhamdulillah, rahmat Allah sudah turun. Jangan hujan turun, kemari hujan, tadi hujan, sekarang hujan lagi. Nah ini aral namanya. Harusnya begitu hujan turun, Alhamdulillah, ini rahmat Allah sedang turun, jadi kebaikan. Kadang-kadang kalau orang suka aral, hujan banyak, ngutruk, hujan-hujan, ngutruk lewat. Kemudian rahmat juga berarti kenabian. Dapat dilihat dalam Quran surat ayat 9. Kemudian juga bermakna nikmat. Dapat dilihat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian berarti Al-Quran, rahmat itu. Dapat dilihat dalam Quran An-Nahl ayat 89. Dan bermakna rezeki ini dapat dilihat dalam surat Fatir ayat 2. Berarti pertolongan dan kemenangan dapat dilihat dalam Al-Ahzab ayat 17. Yang ke-9 bermakna sehat, rahmat itu sehat afiah dapat dilihat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 8. Rahmat berarti cinta dapat dilihat dalam Quran Al-Hadid 27. Kemudian bermakna keimanan dapat dilihat dalam Quran surat Hud 28. Berarti taufik, pertolongan untuk amal kebaikan dapat dilihat dalam Quran An-Nisa ayat 83. Berarti Nabi Isa alaihissalam dapat
dilihat dalam Quran surat Maryam 30 dan bermakna Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi banyak menara rahmat itu. Di sini ada 14. Ada 14 di dalam sebaran ayat dalam Al-Quranul Karim yang selalu kita baca, kita pahami, kita amalkan, dan kita ajarkan. Hadirin wal hadirat, ini karunia rahmat Allah mengutus seorang Rasul, firman Allah. Mari kita baca pelan-pelan dengan penuh perasaan. Mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah turunkan rahmat bagi kita dan keluarga. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh, nah di sini sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datang Rasul itu hidup kesesat, ya, rusak, komunikasi rusak, silaturahmi gak ada, walaupun ada tujuannya beda. Nah ini kehadiran Rasul, karunia rahmat Allah mengutus seorang Rasul. Kemudian hadirin wal hadirat, setelah bacaan barusan kita langsung Rasulullah sebaik-baik suri teladan. Ini Rasul itu sebaik-baik suri teladan. Sekarang banyak para remaja, pemuda, masyarakat sulit mencari idola. Nah, atau dia salah memilih idola. Nah, ini keteladanan yang patut dijadikan rujukan dalam segala kehidupan adalah Rasulullah. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat sudah pada hafal semuanya. Bahkan sudah diungkap, dibahas. Kenapa? Karena saking mengenalnya tentang ayat ini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Ini beliau itu tokoh akhlak yang terpuji. Jadi kalau orang yang sedang menggali-gali karakter, maka karakter yang paling tinggi, karakter yang muncul dan akhlak yang terpuji datang dari pribadi Rasulullah SAW. Maka ayat ini sangat populer. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wahai para remaja, pemuda, jadikan Rasul Muhammad SAW sebagai idola dalam kehidupan. Jadi kebanggaan.
Jadi contoh datang daripada Rasul. Nah, jadi ayat ini bukan sekedar hafal, tapi juga dipahami, bukan sekedar paham, tapi diamalkan, bukan sekedar dihafal dipahamkan, tapi juga terus diajarkan kepada yang lain. Selanjutnya setelah kita membaca ayat ini, menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sobwat Tafsir, kata uswatun hasanah dalam ayat tersebut maknanya adalah al-masalul a'la alladhi yajibu ayyaqtadiya bihi bi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Artinya contoh yang luhur yang wajib ditiru dalam segala ucapan dan perbuatannya. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai teladan dalam keberanian, konsisten dalam kebenaran, pemaaf, rendah hati dalam pergaulan terhadap tetangga, sahabat, dan keluarganya. Nah, ini makna yang diungkapkan tadi. Jadi contoh yang luhur artinya tidak ada contoh lain. Contoh yang luhur yang wajib ditiru dalam segala ucapan dan perbuatan. Rasulullah SAW sebagai teladan dalam keberanian, berani beliau menghadapi musuh, menghadapi apapun berani, konsisten dalam kebenaran, tidak pernah rubah-rubah, konsisten, istiqomah, anger gitu. Kadang-kadang manusia biasa itu kan rubah-rubah itu masalah kebenaran. Kemudian pemaaf, selalu pemaaf. Jadi kalau ada orang yang salah, sebelum diminta maaf beliau sudah memaafkan. Rendah hati dalam pergaulan terhadap tetangga. Nah ini urusan dengan tetangga ya Masya Allah. Tetangga itu adalah keluarga yang terdekat. Hati-hati kalau dengan keluarga itu saling hormat ya. Kenapa? Karena kalau tidak tetangga dengan siapa lagi kita hidup? Kan ada saudara-saudara saya tuh yang di Pulau Anu, itu kan jauh-jauh itu. Tapi tetangga itu saudara terdekat yang harus dipupuk, dibina. Kalau kita pulang dari luar kota, ada bingkisan untuk keluarga, walaupun sedikit. Tanda cinta. Wah, gitu. Sambil nitipkan rumah ya, nitip rumah, saya mau keluar kota dulu. Kira-kira begitu ya. Kata yang tetangga, ya siap, saya jaga. Wah, Masya Allah. Ini urusan tetangga. Bahkan ada orang yang ditarik kakinya ketika tinggal selangkah lagi ke surga, gara-gara tidak akur, tidak beres dengan tetangga. Maka harus akur, mesra, senyum ya dengan tetangga itu, kemudian santun, Masya Allah. Nah, jadi pemaaf, kalau tetangga rada kasar-kasar, kita maafkan aja gitu. Jangan sarwana. Di situ melotot, sini meletet, gitu aja. Itu senyum, kita senyum gitu. Ini kan tetangga pasti urus. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah, memperhatikan umatnya, Masya Allah. Dikatakan di sini, sungguh telah datang kepada seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Rasul itu melihat umatnya bagaimana, tidak taat, tidak patuh, nanti kalau disiksa sama Allah, gimana ini mereka? Jadi ada kekhawatiran sebagai Nabi terhadap umatnya. Dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Selanjutnya hadirin wal rahimakumullah. Nah, tarikh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari sepasang orang mulia bermarga Quraisy, yakni Abdullah dan Aminah pada hari Senin 12
Rabiul Awal, tahun pasca penyerangan tentara gajah Abraham ke Mekah, atau yang lebih dikenal dengan sebagai Amul Fil, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Di antara beberapa kisah yang menandakan Rasulullah sebagai rahmat alamin, pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai problem solver, ya. Kepribadian Nabi yang satu ini bahkan telah dirasakan masyarakat Makkah jauh sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ketika para kabilah bertikai soal siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam muda hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini sebelum jadi Nabi dan Rasul sudah kelihatan. Di budak yang nupi bageureun mas, di budaknya katiriat tuh. Budak nupi bageureun ya kelihatan dari kecil juga. Senyum, hormat, salam gitu ya. Makanya kalau anak-anak kan disuruh salam gitu sama bapaknya, salam. Ini dalam rangka memupuk. Kemudian ya hormat terus gitu ya. Nah itu jadi dalam hal tarikh. Jadi yang pertama, Nabi itu adalah sebagai orang yang bisa memberikan satu kesimpulan dan satu pemahaman, terutama ketika ada pertikaian. Muhammad SAW muda, masih muda dulu, hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Terus yang selanjutnya, kedua, Nabi Muhammad SAW adalah pejuang kemanusiaan dan keadilan. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW membela orang-orang lemah dan menentang ketidakadilan yang ada di kota Mekah. Ajaran tauhid yang dibawanya meniscayakan kesetaraan manusia di hadapan Allah, tidak memandang ras, warna kulit, dan kelas sosial. Jadi di hadapan Allah itu manusia itu sama semuanya. Dari pandang karena dia kaya, dari pandang karena dia soal warna kulit dan kelas kehidupan sosial yang tinggi. Di hadapan Rasulullah manusia itu adalah dipandang sama. Pejuang kemanusiaan, maka Rasul sebagai pejuang kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan juru damai. Ketika Nabi Muhammad SAW mendamaikan ataupun hijrah ke kota Madinah, ya, itu berhasil mendamaikan konflik berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Bahkan ia berhasil melahirkan Piagam Madinah yang menghimpun orang-orang dengan latar belakang berbeda untuk hidup berdampingan di Madinah. Kemudian yang selanjutnya, cara memuliakan Nabi sekarang ini. Gimana? Kita kan sudah mengenal Nabi itu siapa, bagaimana cara memuliakan Nabi. Jadi memang ada cara-cara yang akan kita ungkap dari berbagai hadis. Yang pertama, meneguhkan kembali kecintaan kepada beliau. Jadi kalau sudah lupa kepada perjuangannya, jarang membaca sholawat, ya. Nah, maka bagaimana untuk menumbuhkan kembali, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi menempatkan cinta kepada Rasul itu di atas segala-galanya. Kalau kita mungkin kehalang sama anak, kehalang sama keluarga, ya, kehalang sama kekayaan. Nah, orang yang betul-betul cinta kepada Rasul, bagaimana menempatkan Rasul, menempatkan pribadi Nabi Muhammad SAW, cinta kepada beliau di atas segala-galanya. Kita harus berjuang, berusaha. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Nah ini caranya. Mungkin di sini para jamaah di Masjid Baitul Mukminin di Campaka, ya, yang hadir ikut pengajian di Masjid Baitul Mukminin,
mungkin biasa puasa sunat.